Masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam termasuk kebudayaan Neolitik atau zaman batu muda. Para ahli lebih suka menyebut masa ini sebagai zaman batu baru karena sudah ada tradisi bercocok tanam. Pada kegiatan bercocok tanam itulah sudah digunakan alat-alat penunjang yang halus. Di Indonesia, masa ini diperkirakan mulai berlangsung pada 2500 tahun sebelum Masehi yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu. Pada masa bercocok tanam, kegiatan berburu masih dilakukan meskipun tidak terlalu besar. Kegiatan berburu perlahan-lahan ditinggalkan dan diganti dengan kegiatan beternak hewan seperti ayam, kerbau, anjing, dan babi. Mereka sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menabang dan membakar pohon-pohon, sehingga tercipta ladang-ladang sederhana yang memberikan hasil-hasil pertanian. Karena mereka sudah memiliki ladang, maka mereka mulai hidup menetap, juga disebut dengan sedenter. Pembagian kerja juga semakin bervariasi. Untuk laki-laki ditugaskan untuk hal-hal yang berat, seperti berburu binatang dan menangkap ikan di laut. Sementara kaum perempuannya bertugas menabur benih, menangkap ikan di sungai, dan merawat anak. Manusia pada masa bercocok tanam juga sudah membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga. Kehidupan masyarakat pada masa ini sudah mulai teratur, sehingga menunjuk sosok yang paling dihormati sebagai pemimpin. Hal ini dinamakan sebagai primus inter pares. Hasil-hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam berupa alat-alat yang sudah memiliki desain yang halus dan rapi. Hal ini pastinya karena perkembangannya otak manusia yang lebih pintar dibanding manusia pada masa sebelumnya. Adapun hasil budaya yang dihasilkan seperti kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong dan tajam di kedua sisi ujungnya. Beliung persegi, bentuk permukaannya memanjang dan berbentuk segi empat. Sisi depannya biasa tajam. Fungsi beliung persegi berukuran besar digunakan untuk cangkul dan yang berukuran kecil digunakan untuk memahat kayu. Kapak persegi berbentuk persegi panjang yang tajam pada bagian matanya dan biasanya diberi tangkai untuk genggamannya. Mata panah berbentuk segitiga, berukuran panjang 3 hingga 6 cm dan lebarnya 2-3 cm dengan ketebalan 1 cm. Mata panah terbuat dari batu gamping, kegunaannya adalah untuk berburu. Gerabah atau alat-alat dari tanah liat sudah dikenal zaman Neolitikum, meskipun teknik pembuatannya masih sangat sederhana.